Halo, selamat pagi. Selamat datang di Big Emperor Oracle Reading. Hari ini kita nggak bahas tentang apa ya. Tapi buat teman-teman baru yang baru nonton, jangan lupa memakai headset ya, karena suaranya biar lebih jelas dan alunan musiknya biar lebih enak didengar. Dan buat penonton baru, ini mungkin ya akan beresonansi dengan kalian semua, tapi dengan ciri-ciri yang disebutin. Kalau ini menyangkut kamu ngerasa ini tentang kamu atau seseorang yang kamu kenal atau orang lain, kemungkinan besar bacaan ini buat kamu ya. Jadi cuma sesimpel itu. Oke, baik, kita mulai dari apa ya? Enggak, kayaknya aku harus mulai dari sini deh. Tarik aja. Ini adalah Rose. Lotion. Di sini ada keinginan untuk membuat sebuah kontak ya, atau keinginan untuk menghubungi seseorang, dan karena ini ada energi di mana seseorang mungkin berharap semuanya bisa kembali ke sedia kala ya. Aku nggak tahu ini tentang apa. Mari kita cari tahu secara itu. Soal sebuah penyesalan atau semacam keinginan ya, dan kerinduan juga sih sebenarnya. Moon itu biasanya melambangkan tentang kerinduan, keinginan itu. Tapi lagi-lagi ada Ace of Cup Reverse, artinya seseorang benar-benar menekan gejolak itu ya. Dia benar-benar mungkin di dalam hati orang ini mungkin merasa dia punya harapan untuk entah dia meminta maaf atau semacam itu, atau membuat semacam pernyataan ya. Tapi di secara tampilan luar, orang ini menyembunyikan emosinya, seolah tuh nggak terjadi apa-apa, dan seolah tuh nggak ngefek untuk keseharian dia gitu. Kenapa ya seperti itu? Oh, begitu. Ini orang yang benar, di bawah ini ada Page of Swords dan Page of Pentacle. Aku nggak tahu, ini mungkin kamu sama-sama muda atau kalian berdua tuh punya sifat yang agak ini ya, yang antara selalu merasa bahwa orang ini merasa bahwa kalau aku nggak mau, ya udah aku tinggalin gitu aja. Ini mungkin perasaan lampau di mana dia padanya menyesal sih kayaknya di sini. Tapi dari luar dia kayak nggak peduli. Jadi ketika mungkin ini berkaitan dengan kamu yang berhubungan dengan seseorang, dan ini mungkin lampau, kamu berurusan dengan seseorang yang dia tuh sama sekali nggak, the wordnya nggak bagus, berhubungan dengan seseorang yang dia kayak nggak terlalu butuh hubungan yang serius ya. Apalagi Page of Swords Reverse itu selalu tentang orang yang dia nggak kompeten ya, ini lebih kurang peduli. Jadi ketika kemungkinan besar ini diantara teman-teman kebanyakan mungkin akan berurusan dengan seseorang yang kamu mungkin macarin atau deketin orang ini, tapi dia tuh nggak terlalu pakai perasaan gitu. Dia kalau misalnya kamu nggak punya inisiatif, dia kayak nggak peduli. Intinya ini tentang seseorang, biasanya ini tentang seseorang yang lo butuh, lo datang gitu, tipikal kayak gitu. Jadi dia nggak akan lebih dulu untuk melakukan suatu hal ya, misalnya ngajak jalan, ngajak ngedate, atau ngajak apapun itu. Dan ini tipikal orang yang sifatnya lebih pasif ke dirimu. Jadi mungkin, dan kenapa demikian, karena dia memang nggak
menginvestasikan hubungan ini secara serius. Page of Pentacles biasanya energi muda. Ini nggak selalu tentang orangnya muda, tapi punya jiwa yang nggak dewasa secara emosional, dan dia nggak benar-benar nggak realistik, nggak bisa diandalin lah, intinya gitu. Dan biasanya orang ini juga punya, maaf ya, mungkin nggak semua, tapi mungkin orang ini punya banyak gebetan atau pacar. Jadi dia selalu merasa bahwa ya udah, aku masih ada orang yang mau sama aku, ini kayak seperti itu. Dan ini tentu akan membuat hubungan itu nggak sesuai life goal kamu, relationship goal. Tapi antara kamu juga nyesel kenapa ini terjadi seperti itu, tapi orang ini agaknya juga punya rasa bersalah ya, rasa bersalah kenapa dia selalu melakukan hal seperti itu kepada kamu atau orang lain gitu. Dan di sini memang toh kan ini udah ada Page of Pentacles tapi reverse. Dan kalau ini kan dia masih coba-coba ya, tapi kalau ini ada energi di mana orang tersebut udah mulai pengen jalin hubungan yang mulai terarah ya, maksudnya pengen stabil lah, nggak pengen ganti pasangan atau pacaran ini sama itu. Tapi orang ini juga tipikal yang slow motion banget, dan itu mungkin juga tipikal yang nggak bisa diandalkan juga, karena itu tipikal orang yang masih dalam percobaan datingnya. Kenapa jatuh banget. Nah, ini konfirmasi ya. Kenapa orang ini punya sifat ini juga ngaruh bahwa dia seperti itu juga karena dirimu yang ngejar-ngejar dia. Ini pasti tentang kamu. Ini Empress energi itu biasanya tentang energi dimana seorang itu udah bisa dibilang udah matang, udah, maksudnya tipikal orang yang monogami. Artinya kalau kamu suka orang satu orang doang, ya kamu fokus ke situ. Cuman masalahnya ini adalah energi dimana seorang yang dia tuh sebenarnya udah komplit ya, udah punya husband material atau wife material, tapi dia karena dia nggak sayang sama dirinya sendiri, nggak tahu bahwa hubungan itu didasarkan pada dua arah ya. Jadi ini mungkin kamu yang ngejar-ngejar orang. Masalahnya kamu mengejar orang yang dia tuh nggak menunjukkan perasaan dia ke kamu. Jadi pasti ini agak kompleks di mana ya kebetulan mungkin ini kamu ngejar karmic partner, bukan kamu dapetin soulmate ya. Ini bukan seperti ini bukan bacaan soulmate ya. Ini pasti tentang kamu yang mungkin masih nyari pasangan, atau masih belum jelas di gambaran seperti apa yang bisa kamu dapetin dari seseorang. Sehingga ini tadi, kalau biasanya Empress reverse itu selalu chaser runner energi, dimana yang satu kamu ngejar banget, tapi justru yang orang lain tuh jadi kayak kedorong untuk pengen menghindar gitu. Apalagi ini juga punya jiwa muda, jiwa yang masih labil, yang belum apa ya, misalnya belum pengen banget ya, sebenarnya cuman pengen kenalan sama kamu, cuman pengen ngegoda, pengen yang penting bisa seneng-seneng. Dan dia juga mungkin punya orang lain di dalam circle energi dia, sehingga kamu juga merasa bahwa ini sesuatu yang sia-sia dan gak sesuai harapan, ya gak sih? Ini ada the wordmu nggak bagus di sini. Kamu akan tahu kartu ini buat kamu atau bukan, karena orang ini merasa bahwa kamu masih bisa diajak jalan. Selama kamu masih bisa diajak jalan, ya itu kamu akan merasa selalu ngejar-ngejar. Kamu mungkin berinvestasi banget sama orang ini. Masalahnya orang ini nggak pakai perasaan loh. Dia nggak pakai perasaan, dan dia berpura-pura seolah tuh baik-baik aja. Dan orang ini biasanya adalah orang yang pandai di sama kamu, kelihatan kayak welcome, kayak diajak jalan mau aja. Tapi sebenarnya dia mungkin risih ya. Dan dia mungkin bisa kamu sebenarnya mungkin punya perasaan bahwa orang ini bisa meng-cut off kamu atau bisa mutusin hubungan itu kapan aja. Kamu tahu itu. Kamu tahu kartu ini buat kamu atau bukan. Kenapa aku jadi suka nyentuh-nyentuh nih. dan kita nggak bisa ya menyalahkan orang lain, karena gini, seseorang dalam sebuah hubungan itu berdasar pada dua orang yang sama-sama interest ya, sama-sama effort, sama-sama ngejar, sama-sama berinvest. Tapi ketika kamu senang cuma satu arah, kamu memang harus siap
merasa tersakitin. Kenapa demikian? Karena kita harus diingatkan untuk nggak boleh memaksakan free will atau kehendak bebas kita. Kalau orang itu pengen bebas, kalau orang itu merasa nggak serak sama kamu dan dia lebih memilih orang lain, ya kalau kamu kejar-kejar ya pasti dia akan semakin menjauh. Itu selalu hukum alami ya hidup. Dan kadang-kadang eh, kita yang ada di posisi ini kayak merasa, oh orang itu lebih memilih orang lain, oh orang itu lebih memilih itu segala macam, terus kita punya seolah-olah berpikir bahwa gue lebih baik daripada pasangan diri. Nggak bisa kayak gitu, karena kita harus ingat, apalagi nih bacaan Big Emperor tuh, kita harus lebih fokus ke self growth kita ya, perkembangan mental health kita ya. Jadi aku nggak akan ngobrolin soal oh dia nyesel karena dia udah ninggalin kamu dapat pacar yang nggak bisa kayak gitu, karena kita fokus ke diri sendiri. Ketika kamu ngejar seseorang yang sebenarnya nggak worth it amat loh, kalau kamu sebenarnya pikir secara lega, tapi kita biasanya akan ada di posisi dimana kita itu kayak udah bucin, kita nggak akan bisa dinasihatin ya nggak sih. Itu udah hukum, itu udah pasti. Banyak kok yang ngalamin kayak gitu, bahkan se apa ya se expert apapun orangnya, kalau dia dalam posisi dia udah jatuh cinta, udah suka banget, dia itu pasti ada di dalam di apa circle chase runner energi, yang satu ngejar, yang satu bakal lari. Apalagi ini orang yang nggak nggak menempatkan kamu di hati dia gitu. Dan ketika kamu ngelakuin ini, kamu mungkin udah terlalu banyak mengorbankan waktu, mengorbankan mungkin uang, yang kamu, orang itu mungkin mikir uang itu nggak seberapa, waktumu juga nggak seberapa, dan dia ngerasa kayak kok dia ngecat dulu, kok kamu mungkin kayak ngasih hadiah atau segala macem. Tapi orang ini nggak, kayak slow banget gitu. Kamu tahu slow, energinya tuh slow banget kan, soalnya tuh niat nggak sih gitu. Tapi di sini tuh digambarkan untuk sekarang ya, untuk pembacaan ini, kondisi bacaan ini mencerminkan bahwa kamu tahu ini nggak sesuai harapan kamu banget, nggak sesuai life goal kamu banget, dimana kamu mungkin juga pernah melihat orang dimana saling effort, saling interest, saling saling berusaha untuk menyenangkan itu. Masalahnya dia mungkin nggak terlalu effort, bahkan mungkin kamu sempat melihat mungkin kamu ngerasain karena kamu bucin banget, dia mungkin kelihatan kamu berasa banget kalau dia tuh manfaatin kamu. Dalam hati kecil kamu sebenarnya kamu udah dikasih warning ya sama Tuhan semesta, bahwa orang ini masih bocah loh, orang ini mungkin udah tua, lebih tua dari kamu, tapi secara emosional dia nggak nunjukin itu, dan dia merasa bahwa aku bisa dapetin orang lain gitu, gue bisa meng-cut off kamu, bisa mutusin kamu kapan aja gitu. Bisa, orang ini selalu punya pikiran bahwa ntar kalau aku bosan gue tinggal ngeblok nomornya atau apapun semacam itu, karena orang ini nggak itu. Ini bacaan ini karena bacaan karmik ya. Kemungkinan besar nih kamu juga belum tahu ini ini calon soulmate kamu atau enggak. Tapi biasanya kalau kamu berhubungan dengan karmic partner, ada perbedaannya antara karmic partner dengan soulmate, dimana kalau ini kalau seorang soulmate biasanya adalah kamu itu ngerasa bahwa apa yang kamu jalin itu nggak sia-sia, dan kamu nggak akan merasa was-was dalam menjalin itu gitu. Sedangkan kalau ini ceritanya tentang kamu berhubungan dengan karmic partner, itu adalah hubungan yang semakin lama kamu jalanin, biasanya kamu akan semakin rugi. Entah rugi waktu, rugi tenaga, rugi pikiran, mungkin juga ke badan ya, karena mungkin beberapa teman-teman mungkin juga main fisik gitu kan sih. Ini bacaan agak 18 plus ya, tapi di sini kamu tahu bahwa ini nggak sesuai harapan kamu, ini bukan life goal relationship yang kamu mau, at least nggak sekarang terjadi. Kamu mungkin punya berusaha untuk mendapatkan, bener-bener ngejar ya, mungkin tahun ini atau tahun depan kamu punya target, oh gue harus punya pacar, oh gue harus happy ending, gue harus itu. Tapi sayangnya kamu juga terjebak stagnan dalam dua pilihan yang menggantung ya, apakah kamu akan stay sama orang yang membuat kamu selalu ragu dan bimbang, membuat kamu merasa digantungin, atau apakah kamu akan pergi aja. Ini akan terlihat dengan kamu. Ini nggak bagus buat kamu.
Tapi nggak apa-apa, itu kan orang kan belajar ya, hidup selalu dipenuhi dengan nggak mungkin. Kita harus ingat bahwa hubungan yang kita dapat langsung dapat soulmate langsung happy end itu nggak semua orang ya. Jadi kadang-kadang kita nggak boleh memaksakan diri untuk seolah harus seperti orang lain. Misalnya sekali pacar langsung dapet yang cocok, sekali itu langsung bisa langsung nikah, segala macam itu nggak akan seperti itu, nggak semua orang ya. Dan kadang-kadang apa yang kita lihat di itu selalu mencerminkan bahwa eh, kadang-kadang orang itu kelihatan akur ya kayak couple gitu, tapi ternyata mungkin beberapa waktu kemudian ingin berantem atau pisah atau segala macam, kan sering terjadi di sosmed ya. Kelihatan bagus ya kayak soulmate banget, tapi kadang-kadang itu cuman karmic partner yang bisa putus atau cerai kapan aja gitu. Kita nggak boleh itu. Ya, ini ada satu aspek di mana seseorang di sini terus juga pengen menginginkan kamu, udahlah kamu jangan ngejar-ngejar aku aja, kayak semacam itu. eh Ya seperti itu. Kamu ngejar-ngejar, kamu jangan ngejar-ngejar aku gitu. Jadi kadang-kadang misalnya ini pasti dibalik ya. Pasti kamu juga nggak pengen ngerasa dikejar-kejar ya. Kalau kamu dikejar-kejar sama orang yang kamu nggak asrek, rasanya gimana? Dia akan tetap menghindar kan, nggak akan nunjukin gestur. eh Masalahnya adalah orang ini mungkin nggak akan bilang secara terus terang, tapi kayak ngehindar terus. Jadi yang terpenting adalah bagaimana kamu memanage emosionalmu sendiri. Jangan sampai kamu bener-bener kejar gitu. Akan lebih bagus kalau misalnya kamu nanya, kamu mau nggak sih sama aku, atau kamu serius atau gimana. Kalau mau temenan aja ya udah temenan, kalau mau itu ya ini gitu. Tapi pada akhirnya kamu sadar bahwa ya udah, oh ini bukan bukan orang yang tepat gitu. Jadi kamu tahu bahwa dia kenal sama kamu tuh cuman karena dia lagi butuh disenengin, dia tuh pengen seneng-seneng sama kamu aja. Dia mungkin juga punya pengen penasaran gitu, mungkin ada passion, ada sesuatu yang membuat kamu merasa kayak oh orang ini bergairah banget. Tapi ini mungkin cuman sebatas fisik dan finansial ya, gue ingetin lagi, ini sebatas fisik dan finansial, tapi dia nggak cocok untuk relationship kamu, dan itu membuat kamu merasa menyesal. Dan sekalipun kamu suka banget sama orang ini, itu akan memberikan efek bahwa kamu merasa kayak harus selalu ngejar-ngejar terus gitu. Dan tapi di satu sisi akan ada momen dimana mungkin orang ini nanti ketika dia udah sama orang lain gitu, ini agak pasif, agak first person ya, dimana sebenarnya kamu sebenarnya bisa nilai kamu bahwa kamu benar-benar udah all out dalam jalan hidup. Tapi ini bukan perasaan dia ke kamu, tapi sebenarnya kamu bisa melihat dirimu sendiri bahwa kamu udah memperjuangkan yang terbaik. Masalahnya kamu berinvest sama orang yang nggak pakai perasaan ke kamu. Makanya ketika kamu sempat dalam pengejaran kamu itu, akhirnya kamu sadar bahwa ini adalah pelajaran yang berharga yang kamu alamin saat ini, atau ini udah terjadi di mana ini loh rasanya kalau kamu ngejar orang-orang yang dia tuh nggak ada perasaan sama kamu. Akhirnya kamu sadar bahwa oh gini ya rasanya ngejar-ngejar orang kalau orang itu nggak suka. Jadi kamu harus mikirin gimana kalau posisinya dibalik, gimana kalau kamu nggak suka sama orang tapi orang itu ngejar-ngejar kamu terus. Itu kamu harus tahu, kamu harus ini. Jadi di saat banyak bacaan oracle reader, banyak bacaan tarot selalu bilang, oh dia sebenarnya kangen, nggak, kamu nggak harus punya perspektif yang sepadan ya. Artinya gimana ketika kamu ditempatkan di posisi orang itu sebenarnya nggak serak-serak banget sama kamu dan nggak ada effort, apalagi di sini ditunjukkan bahwa uh, kamu nggak sempat ngerasain namanya gimana orang ini memperjuangkan kamu, gimana dia kayak nggak terlalu niat banget untuk ngedate atau apapun itu gitu. Makanya teman-teman harus selalu eling-eling waspada ya, maksudnya harus ingat bahwa nggak semua relationship itu akan selalu berakhir bagus. Kadang-kadang yang kamu dapetin ya ini, yang kamu dapetin adalah semacam hubungan karmic lesson, di mana karma dari
pelajaran yang kamu dapatin ketika kamu berhubungan dengan orang yang memang nggak berinvest sama hubungan itu. Dan di sini kebetulan di bawah ada kartu I'm not available, artinya orang ini secara emosional nggak ada buat kamu, dan kamu harus paham bahwa ini memang pelajaran karmic partner. Sekalipun kamu akhirnya tahu bahwa kamu udah melakukan yang terbaik, ya nggak sih, tapi ini kamu bukan pasangan dia gitu. Ini pasti berhubungan dengan kamu yang lagi saat ini dalam proses dating sama siapapun itu gitu. Dan sekarang kita nggak boleh fokus sama energi ini. Ini adalah energi dimana kamu berhubungan dengan orang yang nggak tepat. Tapi sekarang kita akan cari tahu nih energi kamu untuk ke depan gimana. Apakah kamu benar-benar bisa belajar dari pelajaran ini bahwa ini bukan sesuatu yang ini memang kondisional banget ya, dimana teman-teman tahu hal-hal bukan sesuatu yang bisa dipaksain, apalagi tentang hubungan ya, apalagi dengan hubungan. Dan ini juga tentang komunikasi. Kalau misalnya kamu jalin hubungan dengan orang yang bahkan nggak bisa komunikasi sama kamu, mungkin dia nggak pernah cerita banyak hal, itu nggak akan bisa jadi hubungan, karena relationship itu intinya adalah komunikasi. Kalau ini aku dari pengalaman pribadi sama teman-teman, biasanya seseorang yang selalu bagus untuk relationship kamu adalah orang yang dengan santai, dengan tenang dia bisa menceritakan tentang kesehariannya. Misalnya dia lagi ngapain, keluarganya kayak seperti apa, teman-temannya, dia lagi di mana dengan kalian, dia mungkin selalu lebih sering berkabar. Dan ini mungkin energi kamu di mana kamu lebih sering ngabarin ke dia juga, mungkin seperti itu. Cuman gitu tadi nih, kamu berurusan dengan orang yang nggak berinvest sama kamu ini, dan orang ini nggak berkomunikasi. Mungkin lebih sering kamu yang nanya duluan ya tentang keluarga segala macam. Dan biasanya gini, ini dari pengalaman pribadi dan teman-teman juga, dimana orang yang nggak tepat sama kamu biasanya nggak akan cerita soal keluarga tanpa kamu tanya banget ya. Dan bahkan mungkin sampai kamu ngedate pun mungkin masih belum tahu nih sebenarnya itu dia asalnya dari mana, keluarganya gimana, anaknya dia anak keberapa, atau mungkin kamu nggak pernah ngeliat foto KTP-nya, ini nggak sih, nggak pernah ngeliat identitas aslinya atau namanya apa gitu. Itu warning ya, itu benar-benar sesuatu yang nggak bagus untuk kamu. Tapi kalau misalnya kamu bersama orang yang tepat, tanpa kamu tanya, biasanya dia akan nunjukin, oh aku tuh sebenarnya anak kau ini, keluarga tuh gini. Dia akan lebih banyak berkeluh kesah. Karena apa? Komunikasi adalah dasar dari sebuah hubungan, dan ketika orang nyaman sama kamu tanpa kamu minta pun, dia akan nyari semua topik yang bisa membuat kamu dekat sama dia. Ini juga di posisi kamu di mana kamu juga mungkin terlalu banyak open ke orang itu ya, tapi mungkin di dalam situ kamu ngerasa orang ini kayak nggak nyambung kok diajak ngomong, kalian kayak nggak ngasih sesuatu yang menurut kamu tuh bisa gitu. Dan ini tentang Aurora adalah tentang sesuatu yang alami. Jadi mungkin kamu tahu bahwa hubungan ini mungkin hubungan yang sangat instan, dimana itu sesuatu yang berproses, dimana mungkin di satu aspek mungkin pada akhirnya kamu udah mulai menyadarin gelagat bahwa orang ini nggak semurni yang kamu pikirkan. Orang ini mungkin juga kelihatan aslinya gitu, kelihatan belangnya. Mungkin kamu juga sempat memergokin dia seharian, mungkin nggak di chat kamu nggak balas ya, tapi di sosmed dia bisa komen, oh ini hai gitu. Terus mungkin, oh hati-hati di jalan, gimana kabarnya, terus ini gitu, oh makan di sini segala macam. Tapi mungkin pas sama kamu jumpalitan pun dia nggak akan nanya kamu lagi udah makan apa belum, dia nggak ada perhatian kayak gitu. Pada akhirnya kamu sadar pengejaran ini mungkin berakhir sia-sia, tapi nggak sesia-sia yang kamu pikirkan gitu. Akhirnya kamu belajar bahwa ini pelajaran berharga. Ketika kamu nggak bertemu dengan orang yang tepat, yang ada ya kamu kayak kehilangan waktumu, yang kamu juga ngorbanin banyak duit gitu. Dan mungkin pengorbanan duit segala macem dia nganggapnya kayak biasa aja gitu, sedangkan kamu mungkin sampai minjem kayak, atau sampai harus ngirit banget gitu. Tapi di situ ini konfirmasi ya, galaksi itu selalu merepresentasikan tentang option ya. Artinya orang ini
orang ini punya opsional ya, artinya dia mungkin ngejar sama kamu nih, sama ini gitu, artinya kamu harus bisa memastiin bahwa ini bukan orang yang tepat untuk kamu. Dan mungkin sekalipun kamu suka banget sama dia dan mungkin kamu punya gambaran, oh gue pengen punya life goal yang bagus, tapi se apa ya sesuka-sukanya kamu ke seseorang, kamu harus ingat ini bukan sesuatu yang bisa kamu paksain, dan kamu harus benar-benar belajar gitu, belajar bahwa kamu harus mulai menjauhin orang ini ya, karena dia nggak serak sama kamu. Ini bukan bacaannya menyenangkan ya mungkin buat teman-teman yang mungkin lagi bucin banget, tapi ini juga sebagai pengingat bahwa ini kenapa ya ternyata toh kan benar humanisme. Orang ini juga menghindari hal-hal yang membuat dia merasa kayak terekspos ya. Aku nggak tahu ini tentang apa, tapi kamu tahu orang ini agak tertutup sama kamu tahu dia benar tertutup, dan ini karmik, benar-benar bacaan karmik energi banget sih, nggak seperti biasanya yang mungkin no context person. Bacaan ini kayaknya lebih ke isi itu. Ya, ini konfirmasi ya teman-teman. Kalau kamu tetap berada sama ini, kamu nggak akan bisa berubah, kamu nggak akan bisa berkembang gitu. Rotasi pergerakan hidup tanpa berubahlah. Ini cuman jadi teman aja, ini cuman ngedet biasa, ini sesuatu yang tipis, dan kamu nggak dapetin apa-apa dari orang. Kamu udah tahu sebenarnya Tuhan semesta mungkin udah ngingetin kamu kalau ini nggak bagus buat kamu. Mungkin sekalipun kamu bucin, sekalipun dia tuh cakep gitu, atau mungkin dia punya masa depan yang bagus, tapi kamu harus ingat bahwa ini nggak bagus buat kamu. Kamu akan tahu ini buat kamu atau bukan. Ini kita pakai soul zone yang terakhir ya, sesi yang terakhir. Death and rebirth. Death itu selalu tentang bukan mati ya benar, tapi ini seperti transformasi ketika kamu udah belajar dari pengalamanmu yang ini, karena kita kan nggak selalu nggak selalu langsung dapat soulmate ya. Kadang-kadang gini, Tuhan semesta tuh selalu punya cara supaya kita tuh benar-benar berkembang ya. Kayak kupu-kupu tuh kok sebelum jadi kupu-kupu, dia kan semua juga jadi ulat bulu kan. Kita selalu jadi orang yang mungkin merugikan, makan daun di sana sini segala macam. Tapi ketika seseorang ingin bertransformasi dan berubah, biasanya dia harus jadi kepompong, menahan diri. Dia udah nggak lagi ngedet sana sini dan segala macam, dan dia harus siap sampai dia berubah dari kupu-kupu yang bebas. Dan ini juga akan merepresentasikan dengan dirimu yang mungkin akan bertemu. Biasanya kamu akan selalu dites dulu sebelum ketemu dengan soulmate. Tuhan semesta pengen emosional kamu tuh bener-bener terjaga, bener-bener kayak prima banget, sehingga kamu akan selalu dipasang-pasangan dulu nih dengan orang ini, terus nggak cocok dan sebagainya gitu. Tapi ketika kamu punya tekad yang kuat dan kamu bener-bener berubah, nanti Tuhan sebenarnya udah menyiapkan kamu dengan seseorang yang tepat. Jadi nanti kamu nggak akan ngalamin namanya ngejar-ngejar orang yang salah, atau kamu ngejar orang yang dia nggak ada perasaan sama kamu, dan orang itu nggak akan ngegantungin kamu gitu. Dan kamu mungkin nggak akan lihat dia cuman jadikan kamu option gitu, karena di sini juga digambarkan orang ini kayak seolah tuh kelihatan punya banyak pacar gitu. Tuhan semesta nggak pengen kamu jadi tersakitin, makanya pada akhirnya kamu mungkin tahu bahwa orang ini nggak cocok buat kamu. Tapi sekarang kita harus fokus ke sini. Kita harus ingat bahwa segala sesuatu pasti ada pelajaran yang bisa kita ambil gitu. Dan mungkin memang ada kecemburuan segala macam, kayak envy, ini juga nggak bagus ya. Tapi ini mungkin kamu suka ngelihat orang, kok orang itu bisa happy, kok gue nggak bisa, ya nggak sih? Tapi teman-teman harus ingat bahwa ini semua tuh berproses loh. Ketika kamu benar-benar punya tekad yang kuat, dan kamu mungkin akan segera bertransformasi. Ini sambil sama adversity. Ketika kamu benar-benar gigih dan punya tekad gitu. Ketika kamu gigih punya tekad, dan kamu harus tahu bahwa kita akan selalu berpasangan dulu dengan pacar sama ini, pacar itu. Bukan berarti kamu nggak pengen monogami atau punya pasangan tetap, tapi dengan kamu mungkin mendapatkan
Oh, jatuh. Dengan kamu mendapatkan bertemu dengan orang yang enggak, ya ini balance dan happiness, kamu pada akhirnya bisa membalanskan atau mendapatkan apa yang kamu sebut hubungan yang bagus ya, dan ini pada akhirnya kamu juga happy ending. Jadi jangan khawatir ketika kamu jangan khawatir ketika kamu menghadapi seseorang yang mungkin nggak cuma jadi karmic partner dan akan putus sama aja. Kamu nggak boleh nyalahin orang tersebut, karena semua orang juga akan berproses, karena nggak semua orang kalau ketemu dengan orang yang bukan jodohnya pasti juga akan menghindar atau nyari yang lain dan berusaha membuat kamu tuh lebih ngejauhin duluan sebelum dia. Artinya kadang-kadang seseorang itu menolaknya tuh nggak langsung bilang aku nggak serak, aku nggak pengen sama, nggak. Kadang-kadang orang akan selalu bilang bahwa entah alasan sibuk, dia nganggurin kamu, bikin kamu tersiksa sampai kamu mundur perlahan. Tapi akhirnya kamu harus kamu nggak boleh menyalahkan orang lain atas pilihannya. Kadang-kadang dalam banyak sekali tarot reading, itu adalah seseorang selalu menganggap bahwa orang harus orang itu memilih orang lain, orang itu selingkuh. Nggak bisa kayak gitu, karena kamu harus ingat bahwa segala sesuatu harus balance ya, antara siapa yang berinvest sama siapa. Makanya kamu harus memaafkan dirimu sendiri karena kamu mengejar orang yang salah. Supaya ketika suatu saat di masa depan kamu belajar ya dari pengalaman ini bahwa oh iya ya, ternyata gini ya rasanya dikejar sama orang yang nggak kita suka. Bisa gitu kan, orang biasanya baru nyadar bahwa ini memang nggak cocok kok. Ya udah, ini artinya ya emang nggak cocok aja, dan itu memang butuh proses. Makanya kamu pertama-tama adalah kamu harus memaafkan dirimu sendiri atas apa yang udah kamu perbuat, atas pengejaranmu yang mungkin sia-sia, karena mungkin kamu ceroboh, mungkin kamu ketemunya sama orang yang mempermainkan kamu tanpa dia sadar juga gitu, dan orang itu juga nggak seneng sama kamu tapi dia nggak tahu gimana cara mutusinnya kayak gimana, sehingga energimu terbuang sia-sia dan sehingga kamu kayak ngegantung terus gitu. Dan orang ini membuat kamu khawatir terus dan membuat kamu ngerasa kayak menyesal. Tapi kita harus fokus pada hal-hal yang udah terjadi sebagai ini sebagai bentuk pengajaran bahwa sebelum kita melangkah ke lebih jauh ke bertemu dengan sulit, kita harus memaafkan diri sendiri dan kita harus melakukan semacam pengampunan untuk orang yang kita salah mengejar, supaya kita jangan menyalahkan orang itu. Kita harus ingat sama diri sendiri. Bacaan ini menarik, semoga bacaan ini bermanfaat buat teman-teman dan bisa menjadikan bahan evaluasi ya. Mungkin cuman itu aja, semoga